Kalau Anda menemukan keterangan Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam ini, ambil kitab ini. Jelas di dalam madhab Syafi'i. Seperti Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, ketika bicara tentang jenazah, beliau sangat tegas mengatakan di sana bahwa di masyarakat saya muncul sebuah fenomena, kata beliau, yaitu memulai doa dengan membaca Al-Fatihah atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Sepertinya mereka ini lagi mengirim surat khusus sama Allah kayaknya, kata beliau. Ini jengkel beliau. Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang mungkar. Di dalam kitab Subulus Salam, kata Imam As-Sun'ani yang bermadzhab Syafi'i ini, katanya di sana sangat jelas memulai doa ataupun mengakhiri doa dengan membaca surah Al-Fatihah bagian daripada perbuatan yang bid'ah mungkaroh. Begitulah yang dikatakan oleh kakek Nizar Sa'ad Jabal LC MPD, sultan dari kelompok sebelah. Sekarang mari kita bongkar. Ketika si kakek tadi berkata di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya contohnya adalah Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Perlu diketahui oleh semua pendengar, kami ini sering sekali menghadiri acara Bahthul Masail. Di dalam Bahthul Masail Nahdlatul Ulama itu sangat anti terhadap yang namanya Imam As-Sun'ani. Mengapa demikian? Sebab Imam As-Sun'ani menurut orang-orang kebanyakan Nahdlatul Ulama, utamanya orang-orang LBM, Lembaga Bahthul Masail, itu beliau itu tidak diketahui mazhabnya mazhab opo. Jadi Imam As-Sun'ani itu bukan bermazhab Syafi'i. Kok malah dia mengatakan Imam As-Sun'ani bermazhab Syafi'i? Ini kan lucu. Dan si kakek itu berkata, Imam As-Sun'ani berkata dalam kitab Subulus Salam, ini Subulus Salam, kitab Subulus Salam, ini syarah Bulughul Maram ya. Subulus Salam, ini Subulus Salam, Subulus Salam, ini. Si kakek tua itu berkata bahwa Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya, ketika beliau menjelaskan tentang masalah jenazah, di sana dijelaskan, katanya si kakek, bahwa Imam As-Sun'ani menyatakan mengawali doa atau mengakhiri doa dengan pembacaan surah Al-Fatihah bagian dari bid'ah mungkaroh di masalah jenazah. Di sini bab jenazah, tentang masalah jenazah punya kami ada di juz keduanya. Ini Subulus Salam, tepat di juz kedua. Kalau Anda menemukan keterangan Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam ini tentang masalah bahwa Imam As-Sun'ani menyatakan bid'ah mungkaroh mengawali doa atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah, maka ambil kitab ini dalam masalah jenazah. Ambil kitab ini kalau memang ada keterangan itu. Ini, jangan berbohong kakek. Ingat usia, jangan berbohong. Apalagi Anda itu atas nama mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fatawa Romli, hamisnya, kalau kitabnya ini Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, karya daripada Imam Ibnu Hajar, ini juz pertama, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini hamisnya ini pinggiran kitabnya di sini adalah Fatawa Romli. Silakan cek di halaman 160 sampai 161 teman-teman. Ini beliau Imam Ar-Romli pernah ditanya, su'ila an qiraatil Fatihati akibat du'ai ba'da sholawati. Beliau Imam Ar-Romli pernah ditanya, Imam Ar-Romli jelas mazhab Syafi'i. Imam Ar-Romli pernah ditanya tentang hukum membaca surah Al-Fatihah setelah berdoa ketika kita selesai sholat. Hal laha aslun fis sunnati, apakah hal itu punya dasar dari sunnah Nabi? Am hiya muhdatsatun lam tu'had fis sadril awal, atau hal itu merupakan perkara bid'ah yang tidak dilakukan di awal-awal keislaman teman-teman. Wa idza qultum muhdatsatun fahal hiya hasanatun au qabihatun, apabila kalian atau antum atau andalah menurut di sini yaitu Imam Ar-Romli, apabila kalian menyatakan itu muhdatsah atau perkara baru, tetapi fahal hiya hasanatun, apakah termasuk yang bid'ah hasanah, au qabihatun atau yang buruk, fahal hiya hasanah au qabiha,
wa ala taqdiril karahati hal yusabu qailuha am la. Atau kalau seumpama dikira-kira itu cuma makruh, apakah pelakunya nanti bisa mendapat pahala atau tidak? Maka apa jawaban Imam Ar-Ramli ketika mendapat pertanyaan ini? Apakah ada dalilnya membaca Al-Fatihah setelah berdoa? Maka beliau berkata, fa'ajab, beliau menjawab, bi anna li qiraatil Fatihati akibat du'ai ba'da sholawati aslan fi sunnati. Membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa selesai sholat itu punya dasar dari sunnah. Wal ma'na fihi zahirun li kathrati fadailiha. Dan ini banyak sekali teman-teman keutamaan surat Al-Fatihah katanya di sini. Jelas sekali ada wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau telah bersabda, Fatihatul kitabi mu'allaqatun fil arsy laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rasul bersabda, Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah itu tergantung di arsy yang mana tidak ada hijab atau penghalang antara surah Al-Fatihah dengan Allah di sini. Wa fiha minas sifati ma laisa fi ghairiha. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu terdapat sifat yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lainnya. Hatta qalu, sehingga para ulama berkata, inna jami'al qur'ani fiha, sesungguhnya kandungan Al-Quran secara keseluruhan itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Wahiyya khamsun wa isruna kalimatan. Surah Al-Fatihah itu terdapat 25 kalimat. Tadammanat ulumal Quran, yang mana sudah mencakup seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Listimaliha ala thana'i ala Allahi azza wa jalla. Sebab di dalam surah Al-Fatihah itu mengandung pujian kepada Allah azza wa jalla. Bi awsafi kamalihi, yaitu sifat-sifat sempurnanya Allah, wa jamalihi, dan sifat jamalnya Allah, wa alal amri bil ibadati wal ikhlasi fiha, dan di dalam surah Al-Fatihah juga terdapat perintah beribadah dan ikhlas. Kemudian wal i'tiraf bil ajzi anil qiyam bi syai'in minha illa bi'anatihi ta'ala. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah juga ada pengakuan bahwa kita ini tidak mampu apa-apa teman-teman. Kita tidak bisa berbuat apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wa alal ibtihali ilaihi fil hidayah ila siratil mustaqim. Dan di dalam surah Al-Fatihah juga terdapat keterangan tentang berdoa, memohon kepada Allah untuk meminta hidayah agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ala bayani akibatil jahidin, dan di sana juga dijelaskan tentang bagaimana akibat orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarafiha annallaha ta'ala qasamaha bainahu wa baina 'abdihi, dan di antara kemuliaan surah Al-Fatihah adalah Allah membagi di dalam surah Al-Fatihah itu, yaitu antara Allah dengan hamba Allah. Wala tasihu al-qira'atu fis sholati illa biha, dan tidak sah kan sholat itu kecuali ada bacaan surat Al-Fatihah di situ. Wala yalhaqu amalun bi thawabiha wa bihadzal ma'na syarat umal Qur'an al-azim. Oleh sebab itulah surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran Al-Azim, ibunya Al-Quran. Wa aidon fali kathrati asma'iha wa kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma, dan dikarenakan surah Al-Fatihah itu banyak namanya teman-teman. Surah Al-Fatihah itu banyak namanya. Sesuatu yang punya banyak nama menunjukkan yang diberi nama itu mulia teman-teman. Di antara beberapa nama surah Al-Fatihah adalah suratul du'a, surat berdoa, wa suratul munajah, dan surat bermunajah, wa suratul tafwid, dan surat tafwid atau kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ar-Ramli sangat tegas, sangat jelas, beliau bermadzhab Syafi'i menyatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah setelah kita berdoa itu sungguh punya dalil teman-teman. Apalagi kita tahu membaca Al-Fatihah berarti membaca ayat suci Al-Quran, dan membaca ayat suci Al-Quran itu amal solih.
dan bertawassul dengan amal soleh disepakati oleh ulama boleh. Ini satu kitab masih saya kasih ya. Apalagi perbandingan mazhab ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah, tegas jelas boleh. Jangan sembarangan lah ngomong, jangan sembarangan. Gini-gini gak ada dalil, gini-gini bid'ah. Anda gak punya dalil, Anda gak punya hujjah. Oleh sebab itu ya kerjanya cuma berdusta atas nama para imam. Imam As-Sun'ani dibilang bermadzhab Syafi'i. Imam As-Sun'ani dibilang membid'ahkan baca Al-Fatihah sebelum atau sesudah berdoa, padahal tidak ada. Itu bilangnya ada di masalah jenazah. Ini kitab Subulus Salam. Ya intinya teman-teman ya, hati-hati jangan mudah tertipu oleh jenggot atau jubah dan semacamnya. Tetapi kaji sendiri, lihat sendiri, cek sendiri kitabnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.